محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahil hannanil mannan. Alhamdulillahilladzi bi qudratihi tasirul kainatu bi ni'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul aradina was samawat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin as-sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bihuda wa istana bis sunnati ila yaumil muhasabat anil khairati was sayiat. Amma ba'du, fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa inni a'idzukum alla tamutunna illa wa antum tamassakuna bit ta'ati wal ibadat. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fi muhkami kitabih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ibadallah, segala puja dan puji tentu hanya milik Allah. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada insan budiman, Rasul pilihan, Nabi yang syafaat selalu kita nanti dan dambakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya izinkan dan perkenankan sebelum menyampaikan bainul khutbah pada kesempatan yang mulia di hari yang mulia, khatib secara khusus mengajak pribadi dan tentu saja kita semua untuk sama-sama marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan cara menjalankan segala titah perintahnya dan menjauhi perkara-perkara atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang mulia ini masih dalam suasana Idul Fitri, tepat satu pekan kita merayakan Idul Fitri, maka tentu tidak berlebihan jika dalam mimbar yang mulia ini khatib ingin mengucapkan minal aidin al faizin kullu amin wa antum bi khairin. Ucapan minal aidin wal faizin menjadi lazim kita ucapkan di setiap hari-hari Idul Fitri, yang tentu maknanya kembali harus diinformasikan dan difahami bahwa minal aidin wal faizin maknanya bukan mohon maaf lahir dan batin, tetapi itu merupakan doa, yang doa itu menjadi baik kalau kita berikan, ucapkan kepada sesama kita yang sama-sama merayakan Idul Fitri. Artinya apa? Minal aidin wal faizin, semoga kita termasuk orang-orang yang kembali fitrah dan termasuk orang-orang yang memperoleh keuntungan. Lalu kalimat itu ditambah dengan kullu amin wa antum bi khairin. Selalu kita menambahkan kalimat itu baik dalam media sosial kita, selalu kita menambahkan kalimat itu dengan taqabbal minna minkum wa taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima ibadah kita, terutama ibadah-ibadah pada bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain. Kullu amin wa antum bi khairin, semoga kita semua, kalau antum kemudian dimaknai sebagai sahabat yang ada di hadapan kita, itu artinya semoga kamu semua setiap tahun dalam keadaan baik. Itu maknanya. Lalu bagaimana upaya supaya kita termasuk orang-orang yang selalu al-aidin al-faizin, orang-orang yang mengamalkan aidin al-faizin, selalu kita kembali kepada fitrah dan mendapatkan keberuntungan dan setiap tahun kita mendapatkan kebaikan. Paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk menjadi orang-orang yang selalu al-aidin al-faizin kullu amin wa antum bi khair.
Yang pertama, hadirin rahimakumullah, yang pertama adalah at-takhallusu minal 'adati sayyi'ah. Agar kita menjadi orang yang al-aidin al-faizin, pertama yang harus kita lakukan adalah kita menjadi orang-orang yang at-takhallus minal 'adati sayyi'ah, melepaskan diri, terbebas dari perilaku-perilaku, adat-adat, kebiasaan as-sayyi'ah yang buruk. Agar kita menjadi orang-orang yang selalu beruntung mendapatkan kebaikan, kita harus merubah sikap kita dari perilaku yang tadinya buruk menjadi perilaku yang baik. Dan kita sudah diterpa pada Ramadan yang beberapa hari lalu kita merayakannya atau merasakannya. Bagaimana upaya kita meninggalkan perbuatan buruk? Kalau dulu kita sering tidak pandai menjaga mulut kita, kalau dulu kita sering gampang mengumbar hal-hal yang tidak baik, omongan kita terkadang menyakitkan orang, hati ini terkadang memiliki rasa benci terhadap sesama, terkadang pada saat-saat kita benci terhadap seseorang, maka kita masuk menjadi orang-orang yang apabila orang menerima kebaikan kita benci, dan apabila orang mendapatkan kesusahan kita senang. Dan penyakit ini, kebiasaan buruk ini harus kita ubah. At-takhallus minal 'adati sayyi'ah, berlepas diri atau mengubah perilaku kita dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Dan mudah-mudahan kita semua orang-orang yang selalu beruntung, orang-orang yang selalu setiap tahun dalam keadaan baik, dengan cara mengubah sikap kita, perilaku kita, keburukan-keburukan kita sedikit demi sedikit harus kita ubah. Yang kedua, apa hadirin jamaah rahimakumullah, agar kita menjadi orang-orang yang kullu amin wa antum bi khair, setiap tahun kita menjadi orang-orang yang baik. Yang kedua adalah al-ihtimam bi qadayal muslimin, selalu peduli dengan kebutuhan orang lain, kebutuhan saudara-saudara kita yang muslim. Di Ramadan kita dilatih untuk peka terhadap orang lain, untuk peduli terhadap orang-orang yang tentu tidak memiliki kemampuan, kondisi dan nasibnya jauh lebih buruk dari kita. Ada satu kisah ketika datang bulan Ramadan, di akhir-akhir Ramadan adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah bersama keluarganya, istrinya Fatimah Zahra beserta anaknya Hasan dan Husain. Di akhir Ramadan beliau keliling bersama keluarganya membagikan 3 karung gandum dan 2 karung kurma, hadirin. Di akhir Ramadan dibagi-bagikan harta terbaiknya, makanan terbaiknya kepada fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan. Sampai akhirnya habislah gandum dan kurma yang dibagi-bagikan, dengan Fatimah Zahra membawa bungkusan untuk dibagi-bagikan, dan Hasan Husain, cucu tercinta baginda Rasulullah SAW pun ikut. Kemudian malam berlanjut, mereka seperti biasa bergembira dengan mengadakan takbir, menyambut kebahagiaan, dan seraya juga bersedih karena ditinggal Ramadan. Mereka sekeluarga pun seperti biasa melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian adalah sahabat Imam Ar-Rafi yang ingin bertandang ke rumah kediaman Sayyidina Ali beserta keluarganya Fatimah Zahra, putri tercinta Rasulullah, dan cucunya Hasan dan Husain. Begitu sampai di rumah Sayyidina Ali, dan di hadapan pintu rumah itu, sahabat Imam Ar-Rafi terkejut, tercengang, kemudian seraya bergetar dadanya, tanpa terasa ia meneteskan air mata. Kenapa hadirin jamaah rahimakumullah Imam Ar-Rafi meneteskan dan menitikkan air mata? Dia menyaksikan betul Sayyidina Ali memberikan seluruh harta terbaiknya di akhir Ramadan. Tapi ketika pelaksanaan Idul Fitri yang bahagia, apa yang mereka makan dan apa yang mereka santap tidak seperti gulai yang kita rasakan. Tidak seperti makanan enak yang kita nikmati di hari pertama Idul Fitri, tapi yang dimakan oleh keluarga Rasulullah SAW adalah gandum yang sudah tengik, gandum yang sudah tidak layak dimakan, dan baunya tercium sampai keluar. Dan Imam Ar-Rafi kemudian meneteskan air mata, tidak jadi kemudian masuk kepada Sayyidina Ali. Kemudian beliau lari menuju Rasulullah SAW. Kata Imam Ar-Rafi, ya Rasulullah, putrimu Fatimah Zahra dan cucu Hasan dan Husain, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ada apa dengan cucuku, ada apa dengan keluargaku? Lihat sendiri ya Rasulullah, aku tidak sanggup, tidak berani, tidak kuat menceritakan kondisi mereka.
Lalu Rasulullah pun bergegas menuju rumah Sayyidina Ali, menuju rumah Fatimah Zahra. Tapi dalam kekejutan dan kekagetan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia melihat keluarga ini bahagia. Tapi pun pada saat Rasulullah tersenyum, Rasulullah pun pada saat itu menangis, juga meneteskan air mata. Karena di sana di rumah itu Rasulullah melihat ada sisa-sisa makanan yang berbau tengik yang tidak layak dikonsumsi, dimakan oleh keluarga tercinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian memakan makanan yang tidak layak. Semua makanan yang terbaik yang diberikan kepada fakir miskin, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, diberikan kepada orang-orang yang nasibnya jauh lebih buruk dari mereka. Lalu Rasulullah kemudian meneteskan air mata. Lalu Fatimah Zahra terkejut melihat kedatangan ayahnya. Wahai ayahanda, apakah ayahanda yang membiarkan kami termasuk orang-orang yang durhaka terhadap orang tua? Datanglah ke sini wahai ayahanda. Lalu ayahanda, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil berjalan mendekati Fatimah Zahra. Dan apa yang terjadi? Rasulullah memeluk Fatimah Zahra. Kemudian apa kata Rasulullah? Wahai anakku, surga untukmu nak, surga untukmu nak, surga untukmu nak. Kemudian tangisan itu pecah dan mereka semua termasuk orang-orang yang menjadi suri tauladan bagi orang yang mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini iman kita ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau kita ingin menjadi orang-orang yang tiap hari baik, tiap tahun baik, tiap hari kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka perilaku kita memberi kepada sesama bukan hanya terjadi pada bulan Ramadan, pada Idul Fitri, tapi pasca Idul Fitri, pasca Ramadan, kita pun harus qadaya al-ihtimam bi qadayal muslimin, harus peduli dengan kepentingan orang-orang muslim yang membutuhkan. Dan yang terakhir, hadirin jamaah rahimakumullah, orang yang ingin menjadi baik setiap tahun adalah as-sabatu ala ta'ah ba'da Ramadan. Terus tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala selepas Ramadan. Pada 11 bulan setelah Ramadan, kita harus semakin meningkatkan iman, takwa, taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang setiap tahun qul amin wa nahnu bi khairin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني وإنكم تلاوته إنه السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafara wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil mukhtar wa ala alihi washabihi al-ghurar. Amma ba'du, fa ya ibadallahi taqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa fudulil khabar wa antahu amma nahakum an huwa jazaru alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi وثلث بكم أيها المؤمنون من برية إنس وجن. وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورضى اللهم على الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.